Pada bagian yang ketiga, kita akan membahas beberapa proses metabolisme yang terjadi di makhluk hidup. Kita akan mulai dengan membahas metabolisme anaerobik, yaitu proses metabolisme yang tidak membutuhkan oksigen. Proses metabolisme anaerobik terbagi dua, yaitu glikolisis dan fermentasi. Pada segmen ini, kita akan membahas tentang proses metabolisme glikolisis. Glikolisis dikenal juga sebagai jalur Embden-Meyerhof pathway, merupakan jalur metabolisme yang dilakukan oleh organisme autotrofik dan heterotropik untuk memulai proses degradasi glukosa dan mengubahnya menjadi energi. Proses ini tidak membutuhkan oksigen, tetapi dapat terjadi di dalam sel ketika ada atau tidak adanya oksigen di lingkungan, sehingga proses ini dapat dilakukan oleh mikroorganisme aerob dan mikroorganisme anaerob. Pada proses glikolisis terjadi fosforilasi substrat, yaitu suatu reaksi kimia yang menambahkan gugus fosfat pada suatu molekul. Gugus fosfat ini berasal dari ATP, dan reaksi ini akan meningkatkan energi pada molekul tersebut. Oleh karena itu, gugus fosfat merupakan gugus yang memiliki fungsi sebagai karier energi pada reaksi biokimia. Molekul yang terfosforilasi akan mendorong terjadinya reaksi metabolisme sel. Pada jalur metabolisme glikolisis, terdapat 10 tahapan reaksi. Setiap reaksi memiliki enzim yang berbeda-beda. Namun, terdapat 4 proses penting yang terjadi pada jalur metabolisme glikolisis, yaitu yang pertama, fosforilasi substrat, di mana terjadi perpindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa. Pada tahapan awal glikolisis, gugus fosfat dari 2 molekul ATP ditambahkan pada molekul glukosa. Penambahan 2 molekul ATP ini akan meningkatkan level energi dari molekul glukosa, sehingga glukosa yang terfosforilasi dapat berpartisipasi pada reaksi-reaksi kimia berikutnya. Selain itu, glukosa yang terfosforilasi tidak dapat keluar dari dalam sitoplasma. Peristiwa penting yang kedua pada jalur metabolisme glikolisis adalah pemecahan satu molekul dengan 6 karbon, dalam hal ini glukosa, menjadi 2 molekul dengan 3 karbon. Setelah terfosforilasi, glukosa akan melalui serangkaian reaksi metabolisme yang memotong glukosa menjadi 2 molekul dengan 3 karbon. Setiap molekul tersebut akan teroksidasi karena terdapat elektron yang berpindah dari molekul-molekul tersebut ke koenzim NAD. Peristiwa penting yang ketiga pada jalur metabolisme
glikolisis adalah terjadi transfer 2 elektron ke koenzim NAD sehingga menyebabkan reduksi pada molekul NAD+ menjadi molekul NADH. Dan peristiwa terakhir yang penting pada jalur metabolisme glikolisis adalah penangkapan energi oleh ATP. Energi ditangkap dalam ATP pada level substrat selama proses glikolisis di dua reaksi berbeda yang terjadi pada tahap akhir proses metabolisme glikolisis. Saat adenosin difosfat atau ADP dan fosfat inorganik ada di dalam sitoplasma, energi yang dilepaskan oleh molekul substrat akan digunakan untuk membuat ikatan dengan energi tinggi antara ATP dan fosfat sehingga menghasilkan ATP ataupun adenosin trifosfat. Glikolisis menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit. Energi yang dihasilkan ditangkap oleh dua molekul ATP pada saat pembentukan masing-masing molekul dengan 3 karbon tersebut, sehingga pada proses glikolisis dihasilkan total 4 molekul ATP dari proses perubahan 1 molekul glukosa atau molekul dengan 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat, yaitu molekul dengan 3 karbon. Namun, karena di tahap awal proses glikolisis terjadi fosforilasi glukosa menggunakan 2 ATP, maka proses glikolisis akan menghasilkan net energi sebesar 2 ATP saja. Jadi, produk akhir dari proses metabolisme glikolisis terhadap 1 molekul glukosa adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, dan 2 molekul ATP sebagai net energi. Berikut merupakan 10 tahapan reaksi metabolisme yang terjadi pada proses glikolisis. 1 molekul glukosa akan menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, dan net 2 ATP. Ketika terdapat oksigen di lingkungan, elektron dari molekul NADH ini akan ditransfer ke oksigen pada proses oksidasi biologis yang akan dijelaskan pada bagian respirasi aerobik. Perpindahan elektron ini membuat NADH teroksidasi kembali menjadi NAD+ dan dapat digunakan kembali untuk reaksi glikolisis molekul glukosa yang lainnya. Pada reaksi tahap pertama glikolisis, terjadi fosforilasi ataupun penambahan gugus fosfat dari ATP ke molekul glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Enzim yang bekerja pada tahapan ini adalah enzim heksokinase. Pada tahap kedua,
konformasi glukosa dirubah menjadi fruktosa dan menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Enzim yang bekerja pada tahap kedua adalah enzim isomerase. Lalu, pada tahap yang ketiga, terjadi penambahan gugus fosfat dari molekul ATP ke molekul fruktosa 6-fosfat sehingga dihasilkan fruktosa 1,6 difosfat. Enzim yang bekerja pada tahapan ini adalah fosfofruktokinase. Dari reaksi glikolisis pada tahap 1 sampai 3 terlihat adanya penggunaan 2 molekul ATP untuk proses fosforilasi substrat. Setelah digunakan, molekul ATP ini akan berubah menjadi molekul ADP, seperti terlihat pada gambar. Pada tahapan reaksi glikolisis yang keempat, fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 molekul, yaitu trihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim aldolase. Lalu, pada tahapan kelima, dihidroksiaseton fosfat ini akan di-arrange lagi menjadi molekul gliserida 3-fosfat. Yang kedua, oleh enzim triose fosfat isomerase. Pada tahapan reaksi glikolisis yang keenam, terjadi penambahan gugus fosfat pada masing-masing gliseraldehid 3-fosfat ini sehingga menghasilkan 2 molekul 1,3 difosfoglyceric acid atau 1,3 difosfogliserat. Selain itu, pada tahapan ke-6 ini juga terjadi reduksi molekul NAD+ melalui penambahan molekul hidrogen dan elektron sehingga dihasilkan molekul NADH yang merupakan bentuk NAD yang tereduksi. Jadi, pada tahapan ke-6 ini akan dihasilkan 2 molekul 1,3 difosfogliserat dan 2 molekul NADH. Proses ini dikatalis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Pada tahapan reaksi glikolisis yang ke-7, terjadi pemindahan gugus fosfat dari 1,3 difosfogliserat ke molekul ADP sehingga dihasilkan 2 molekul 3-fosfogliserat dan 2 molekul ATP. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfogliserol kinase. Pada tahapan reaksi glikolisis ke-8, terjadi pemindahan gugus fosfat dari atom karbon ketiga seperti ini ke atom karbon kedua sehingga terbentuk 2 molekul 2-fosfogliserat dari 2 molekul 3-fosfogliserat.
Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfogliseromutase. Pada tahapan reaksi glikolisis ke-9, terjadi pelepasan molekul air dari molekul 2-fosfogliserat sehingga menghasilkan 2 molekul fosfoenol pirufat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim enolase. Pada tahapan reaksi glikolisis ke-10 atau tahapan terakhir, terjadi pemindahan gugus fosfat dari masing-masing molekul fosfoenol pirufat ke molekul ADP sehingga dihasilkan 2 ATP dan 2 molekul asam pirufat. Enzim yang mengkatalis reaksi ini adalah enzim pirufat kinase. Jadi, reaksi glikolisis pada organisme membutuhkan 1 molekul glukosa, 2 molekul NAD+, dan 2 molekul ATP untuk proses fosforilasi glukosa. Dan reaksi glikolisis menghasilkan 2 molekul NADH, 4 molekul ATP total, atau hanya 2 net ATP, dan 2 molekul asam pirufat. Berdasarkan penjelasan tentang tahapan reaksi glikolisis, terdapat 2 fitur yang menggambarkan prinsip dasar untuk jalur-jalur metabolisme secara umum, yaitu setiap tahapan reaksi dikatalis oleh enzim yang berbeda, dan enzim-enzim tersebut memiliki fungsi yang spesifik. Lalu, ketika elektron dipindahkan dari molekul intermediate pada jalur metabolisme, elektron ini akan diberikan pada 1 atau 2 koenzim. Contohnya adalah koenzim NAD ataupun NADP, yang dikenal juga sebagai nikotinamid adenin dinukleotid fosfat. Pada bentuk reduksinya, NADH ataupun NADPH, koenzim-koenzim ini menyimpan elektron yang berfungsi sebagai daya reduksi sel. Sebagai contoh, molekul NAD+ akan tereduksi dan menghasilkan molekul NADH ketika molekul NAD+ menerima hidrogen dan elektron. Molekul NADH ini akan dioksidasi ataupun melepaskan elektronnya pada proses metabolisme selanjutnya, seperti pada jalur metabolisme fermentasi ataupun jalur metabolisme respirasi aerob, sehingga koenzim NADH akan berubah lagi menjadi NAD+ dan bisa digunakan kembali pada proses glikolisis. Sel organisme memiliki jumlah enzim dan koenzim yang terbatas, sehingga laju metabolisme glikolisis dan jalur metabolisme lainnya akan sangat bergantung pada ketersediaan molekul enzim
dan koenzim ini. Pada kebanyakan mikroorganisme, terdapat satu atau dua jalur metabolisme lain untuk mengoksidasi glukosa. Sebagai contoh, banyak bakteri seperti Escherichia coli dan Bacillus subtilis yang mempunyai jalur pentose phosphate pathway. Jalur metabolisme ini memiliki fungsi yang sama seperti glikolisis dan dapat digunakan untuk mengoksidasi glukosa dan juga molekul gula pentosa, yaitu gula dengan 5 karbon seperti ribosa, yaitu gula yang ada pada RNA, deoksiribosa, yaitu gula yang ada pada DNA, arabinosa, dan silosa. Lalu, beberapa spesies bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa mempunyai jalur metabolisme Ehlers-Danlos yang menggantikan jalur metabolisme glikolisis dan pentosa fosfat. Pada jalur ini, glukosa dan gula pentosa akan melalui beberapa reaksi kimia sehingga menghasilkan satu intermediate, yaitu gliseraldehid 3-fosfat yang akan melalui 5 tahapan proses metabolisme terakhir seperti pada jalur metabolisme glikolisis dan menghasilkan 2 molekul ATP dan molekul asam pirufat. Walaupun glukosa merupakan sumber nutrisi utama bagi makhluk hidup, beberapa mikroorganisme dapat menghasilkan energi dari gula lainnya. Mikroorganisme tersebut biasanya memiliki enzim spesifik yang dapat mengubah gula selain glukosa menjadi senyawa intermediate pada jalur metabolisme glikolisis. Ketika gula tersebut sudah masuk ke dalam jalur metabolisme glikolisis, gula tersebut akan dimetabolisme menjadi asam pirufat dan ATP, lalu akan masuk ke jalur metabolisme fermentasi ataupun jalur metabolisme aerobik. Salah satu contohnya adalah metabolisme fruktosa. Fruktosa dapat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 difosfat ataupun mengalami fosforilasi dan isomerasi menjadi glukosa 6-fosfat. Hal ini bergantung pada enzim yang dimiliki oleh mikroorganisme. Molekul fruktosa 1,6 difosfat maupun glukosa 6-fosfat merupakan intermediate dari proses glikolisis. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang salah satu metabolisme anaerobik, yaitu metabolisme glikolisis. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.